Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, para pecinta hikmah, pecinta ilmu spiritual, ya, pecinta ilmu gaib, kasepuan. Pada kesempatan kali ini saya Joko Dayu menyempatkan diri untuk memenuhi permintaan saudara-saudaraku yang mungkin jumlahnya ribuan, ya. Banyak yang minta, yang bertanya tentang saya. Katanya orang, saya menurut si A, menurut si B, si sakti ini, si sakti itu, ya. Katanya saya itu punya khodam, tapi khodam itu tidak mau menyatu di dalam diri saya, ada di sekeliling saya. Kadang itu kalau saya berjalan kayaknya ada di belakang saya, ada di samping saya. Bagaimana cara menyatukannya? Kang Joko Dayu katanya begitu, ya, tanya, ya. Tuh, jangan panggil Ki, kalau Ki itu kan panjang ceritanya, ya. Panggil apapun lah, ya, yang enak. Jangan Ki, kalau Ki itu terlalu panjang, nanti kalau dipanjang lebarkan. Saya itu masih muda, kelihatan ya, kalau masih muda ya, nggak begitu tua. Ini kalau dipanggil Ki, bajunya aja kadang kayak aki-aki kayak gini, kan baju Jawa. Kan ini juga bagian dari melestarikan tinggalan leluhur, ya. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya, saya itu sejak lahir ada khodam yang mengikuti saya, tapi saya tidak bisa menggunakannya. Oh, itu katanya Ki ini, ya, Mbah ini, Pak D ini, saya itu punya khodamnya macan kumbang, tapi nggak mau menyatu dengan diri saya. Tuh, bagaimana cara menyatukannya, Kang Joko, Kang Jaka Dayu, gitu katanya, ya. Terus ada lagi yang bertanya, kalau saya itu pada saat-saat tertentu itu tangan saya itu seperti memanjang keram gitu, seperti harimau dan mengeluarkan suara harimau. Wah, seperti itu sebenarnya apa? Kok bisa seperti itu? Apa itu memang khodam saya yang asli? Wujudnya seperti apa? Tuh, ada yang bertanya seperti itu. Ada lagi, ini perempuan, ya, bertanya, kayaknya perempuan, ya, kalau saya ingat itu. Saya itu katanya ini, Aki ini, saya itu punya ini, tapi saya harus menyempurnakannya, menyelaraskannya agar selaras dengan diri saya. Harus pakai ubur rampe ini itu jumlahnya sekian juta, ya. 11 juta saya itu bisa menguasainya. Nah, seperti itu. Ada yang seperti itu. Ini ya sama-sama sama-sama nggak jelas juga sih, ya. Yang bicara seperti ini kan ya memang banyak yang nggak jelas gitu loh, ya. Tapi saudaraku semua nggak usah khawatir. Saudara merasa punya khodam, ya, itu kan sebuah kebanggaan, ya. Rasanya punya khodam dari leluhur, kakek, nenek, simbah, buyo, canggah, siwur, entah apa sampai sana, ya. Itu kan sebuah kebanggaan, saya punya, ya kan. Itu saya punya. Kalau punya terus diapakan? Kalau nggak bisa memanfaatkan, kalau nggak bisa menyelaraskan, nggak bisa mengundang, buat apa? Lalu bagaimana? Marilah kita belajar bagaimana agar khodam yang tidak menyatu dalam diri bisa menyatu. Kenapa khodam itu tidak menyatu? Alasannya satu, khodam itu tidak diakui keberadaannya. Nomor dua, khodam itu tidak dimengerti siapa namanya, ya. Terus nomor tiga, khodam itu tidak istilahnya asal usulnya tidak diketahui dengan jelas. Ini faktor utama yang membuat khodam itu tidak mau menyatu dalam diri manusia. Maksudnya menyatu itu menyatu di mana? Kira-kira di dalam kening, di dalam tangan, di dalam kaki, dalam perut, di dalam jantung, atau di mana? Kira-kira coba dipikirkanlah sejenak. Kira-kira khodam itu tempatnya di mana kalau dalam diri manusia? Tuh, saya terangkan kepada saudara. Sebenarnya ada tempat khusus untuk khodam di dalam diri manusia itu, ya, yang dulu pernah saya ceritakan itu. Sebenarnya manusia itu kalau mengerti
tentang sedulur papat lima pancer. Nah, itu lebih enak untuk menjelaskannya. Terus apalagi saudara itu sudah tahu ya namanya ilmu. Apa saja dalam diri kita yang harus punya ilmu itu? Ada. Jiwa harus punya ilmu. Ya, ada aji-aji untuk jiwa. Nah, raga ada aji-ajinya sendiri, ya, seperti itu. Jiwa, raga, sukma punya ilmu sendiri, dan nyawa juga harus diisi dengan ajinya sendiri agar semua itu saling melengkapi. Kalau tidak bisa goncang, pelan-pelan goncang, ada goncangan khusus. Di sini sebenarnya punya peran masing-masing, dan semua yang memfasilitasi daripada itu tadi, aktivitas daripada sukma, jiwa, nyawa, itu adalah raga sebagai fasilitas utama yang bisa menghidupkan semuanya, yang bisa menampung semuanya. Ya, paham kan saudara? Jadi khodam itu punya tempat khusus, bukan di dalam raga. Ya, sukma bisa dimasukin khodam, ya, sukma ini bisa dimasukin khodam, jiwa dimasukin khodam bisa, karena sama-sama barang halus, ya. Nyawa, kalau nyawa untuk apa? Kira-kira menghidupkan khodam yang sekarang tidak bisa hidup, menghidupkan tempat-tempat yang sudah mati, itu sukma. Nah, yang dimaksud tempat itu adalah tempat gaib di dalam diri manusia, ya. Tempat halus di dalam diri manusia. Saudara harus tahu itu. Tuh. Saya jelaskan kepada saudara tentang khodam karena saudara semua banyak yang bertanya, khodam saya ini apa, harus makanannya apa, perawatannya seperti apa. Saudara pasti selalu bertanya seperti itu. Banyak sekali yang bertanya, bahkan setiap hari itu ada yang bertanya. Sebenarnya males untuk menjelaskan ya, karena kalau dijelaskan semua sebenarnya itu sangat panjang lebar. Tapi seenggak-enggaknya saya itu sudah bisa memberi pokok daripada permintaan saudara-saudara semua yang ada. Itu begini, dulur-dulur semua, tentang khodam yang menyatu dalam diri. Diri itu siapa? Diri itu sebenarnya adalah rangkaian, ya, rangkaian dari raga, sukma, jiwa dan nyawa. Itu adalah diri. Ya, itulah sini disebut diri. Jadi tempatnya di mana? Di antara jiwa, ya, tidak jauh dari jiwa, juga tidak dekat dari jiwa, tidak jauh dari sukma, juga tidak dekat dengan sukma, tidak jauh dari nyawa, juga tidak dekat dengan nyawa, tidak dekat dengan raga, juga tidak jauh dari raga. Disitulah tempat para khodam. Bisa mengartikan itu. Kalau bingung itu satu hal yang wajar, ya, karena memang butuh pemikiran. Ucapan saya itu memang harus dipikirkan. Kadang saya berucap kayak gini aja kadang bingung kok artinya, ya. Apalagi saudara yang mendengarkan kan begitu. Ya, amatlah sama-sama belajar tapi dengarkan. Saudaraku, kita kepengen ya, khodam saya ada berapa? Saya pengen melihatnya. Ini saya jawab, saya ajarkan. Ini, khodam saya ini berupa apa? Saya pengen melihatnya. Saya ajarkan. Khodam saya agar menyatu dengan diri saya, bagaimana caranya saya ajarkan. Saat ini juga, pada malam hari ini juga, ya. Mumpung suasana kemarau agak dingin, ya, pikiran pun ikut dingin, jadi kita bisa berbicara dengan enak, pikiran yang dingin juga, gitu. Saudaraku, gini. Saudara bertanya tentang itu, tentunya saudara harus melewati beberapa tantangan yang tidak menakutkan, ya. Yang tidak menakutkan bagi yang tidak takut, menakutkan bagi yang mereka yang takut. Itu seperti itu.
Caranya ini memang harus didengarkan baik-baik, karena nanti kalau salah saudara bisa lari-lari sendiri ya. Bisa lari-lari tidak jelas, itu yang ditakutkan gini. Karena khodam itu memang sangat menarik sekali. Menarik itu adalah sebuah kebanggaan dan kepuasan tersendiri bagi pemiliknya. Entah pemilik itu secara ya dapat karena dipelajari, karena diisi oleh sang guru, atau karena itu memang warisan dari leluhur. Itu yang selalu dipertanyakan oleh saudara, ya kan? Seperti itu. Kalau tidak saya jelaskan nanti saya itu berdosa. Ya, kalau tidak saya jelaskan nanti banyak orang itu yang istilahnya tidak puas ya, karena bertanya saya abaikan gitu, minta saya abaikan, seperti itu. Makanya saya menyempatkan diri untuk menyapa saudara semua, menjawab pertanyaan saudara semua, dan saya juga numpang belajar kepada saudara semua gitu ya. Seperti ini ya, khodam itu nanti saudara kalau mau melihat, kira-kira saudara takut enggak? Saya terangkan, saya itu pernah dulu ketika usia saya masih belasan tahun, konyol-konyolnya saya waktu itu. Saya itu katanya orang, saya akui beliau itu orang sakti mandraguna. Tahu saya itu punya khodam 17.000 sekian katanya. Wow, saya tuh kaget, khodam itu dari mana? Kakekmu baru meninggal kan? Itu kok kamu semua? Kakekmu yang paling yang sakti itu, katanya begitu. Loh, dia kok tahu, padahal jarak dari rumah saya kalau ditempuh pakai sepeda motor aja itu hampir 5 jam kan begitu ya. Kok mengerti? Padahal saya kenal aja nggak ada yang kenal sama saya ya waktu itu ya. Memang orang sakti begitu. Caranya bagaimana? Saya itu diajari, diterangkan panjang lebar itu. Pada waktu itu diterangkan panjang lebar tentang khodam, bagaimana cara bertemu, menyatukan dan lain-lain sebagainya ya. Saya juga sekarang berhak untuk mengajarkan ini kepada saudara semua dengan tujuan ya, saudara penasaran pasti tidak tenang dalam hati, ya kan? Saya dulu ketika penasaran juga kayak gitu, konyol-konyolnya saya. Ternyata saya itu takutan juga waktu itu. Pak masih punya takut gitu. Bukannya langsung takut banget bukan. Cuman kagetnya itu yang luar biasa. Pada waktu itu begini, saya menyatukan khodam-khodam itu yang tidak bisa bersatu, katanya memang udah masih berantakan semua ya. Cara menyatukannya dan cara bertemu menghitung gini, saudara tahu yang namanya daun pisang raja ya, daun pisang raja tuh taruh di pintu depan ya, separuh itu keluar, separuh ke dalam. Nah, paham kan? Nah, seperti itu. Setelah itu kira-kira apa yang dilakukan? Kira-kira nanti saudara tak suruh tidur aja, tetapi tak kasih ini ya, istilahnya cara yang jelas. Saudara tahu yang namanya tempe kan? Nah, tempe itu yang belum digoreng ya, tempe belum digoreng, potong 7, nah jadi 7 ya, 7 potongan. Nah, kue itu dimasukin ke dalam kain putih ya. Kain putih itu ya, kain mori atau kain apa bisa, taruh di bawah daun pisang. Nah, tidurnya nanti posisinya bagaimana? Kepala Anda di dalam boleh, di luar boleh, tapi pas kira-kira pusar Anda itu di tengah-tengah pintu gitu ya. Nah, itu nanti kalau saudara bisa tidur bagus, juara. Karena apa? Sebelum kita tidur biasanya itu sudah mendengarkan suara khodam-khodam kita itu sangat berisik sekali. Tuh. Doanya apa yang dibaca? Ini doanya itu doa sapu jagat yang dibaca. Robbana atina fid dunya hasanah itu ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu yang dibaca. Enggak sujud, enggak pakai mantra, enggak pakai aji. Yang dibaca seperti itu. Tuh.
itu dibaca 17 kali. Nah, kalau saudara karena rumahnya di depan dekat jalan raya, takut ada orang lewat atau apa, bisa di bawah itu namanya tempat jatuhnya air dari itu loh atap saudara ya. Kalau orang Jawa bilang tritisan. Nah, di situ bisa ditaruh di situ ya daun pisangnya, dan seperti itu yang saudara lakukan. Nanti itu khodam-khodam semua akan menyatu, tapi usahakan saudara tidur kalau bisa. Itu kalau bisa ya. Tapi rata-rata tidak ada yang bisa tidur karena berisiknya suara itu tadi nanti banyak sekali pengalaman yang akan Anda temukan. Nanti kalau Anda sudah bisa tidur lelap gitu langsung pindah ke alam yang lain ya. Ke alam yang lain itu saudara bisa melihat khodamnya apa, berapa ya. Itu berupa apa aja, dari mana saudara itu akan tahu. Kalau baru sekilas saudara bisa melihat, wah itu kok ada banyak sekali, 2000, 5, 2, 3. Kita itu sudah tahu secara spontan, itu sudah paham, sudah tahu, sudah mengerti sendiri itu caranya. Ini itu tidak perlu pusing-pusing. Kalau Anda saudara merasa punya khodam, pengen punya khodam, ya pengen khodamnya itu selaras dengan diri kita, katanya dan katanya kita itu dibawain khodam oleh leluhur kita. Saya kok sering ini, sering itu, katanya si ini saya kok punya ini, punya khodam ini, punya khodam itu, kata si dia punya ini itu. Buktikan sendiri, jangan kata si dia dan si dia terus menerus ya. Nanti enggak ada habisnya ya, enggak habis-habis. Nah, seperti itu saudara tak ajarkan seperti ini agar saudara juga istilahnya ya, ikut menjaga ini sebuah tradisi spiritual tinggalan leluhur kita ya, seperti ini. Ini sebuah tradisi ilmu ya. Kalau yang biasanya dilakukan secara instan itu ilmu tradisi ya. Melihat alam gaib tanpa membaca apapun, yang bisa hanya sebuah tradisi ya. Kalau tirakat, kalau semedi Anda membutuhkan bertahun-tahun, puluhan tahun belum tentu mampu. Tapi kalau tradisi, dalam waktu hitungan detik saja saudara itu sudah mampu untuk melihat hal-hal tersebut. Ada caranya sesuai tradisi pula. Makanya satu tradisi ini juga Anda saudara jaga, nanti ya tradisi-tradisi yang lain juga bisa kita sampaikan ya. Disampaikan untuk dijaga, disampaikan untuk dipelajari, disampaikan untuk dimengerti. Nah, seperti itu ya. Saya sebenarnya malam ini badan saya ini agak capek dari kemarin kurang tidur ya. Ada tamu terus sampai jam 2, jam 3 tamunya ya. Tuh. Kalau kayak ini tadi tamunya udah pulang, langsung ambil kamera. Diambilkan kamera sama para dewan guru itu, dan kamera disuruh cerita seperti inilah ya, cerita si kancil anak nakal ya, cerita buaya nakal, buaya buntung atau apalah, yang penting cerita biar didengarkan banyak saudara kita di sana begitu. Tapi insya Allah ceritanya bukan cerita yang tidak masuk akal atau cerita yang tidak membawa manfaat apapun. Insya Allah cerita ini ya, cara wawasan ini, pengetahuan ini adalah pengetahuan yang saudara tunggu. Saudara siapa? Saudara pecinta hikmah, ilmu kasepuan dimanapun berada, baik di Nusantara maupun di mancanegara ya. Saudaraku semua di Nusantara maupun di mancanegara, pada malam hari ini semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Salam rahayu dari saya Joko Dayu, dan saya Joko Dayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.